Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali kita dalam serial Indarwanto Hikmatologi. Kali ini kita akan mencoba mendialogkan dengan hati kita masing-masing, rembulan dan bintang. Sedikit nanti kita kaitkan dengan fungsi dari rembulan yang sesungguhnya. Kali ini kita akan lebih menekankan pada makna simbolik yang ada di dalam latar yang ada di kegiatan kita ini, yakni langit berhias dengan rembulan dan bintang. Mengapa ini kita pilih? Karena Rasulullah Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang cukup panjang dijelaskan sederhananya bahwa rembulan itu disimbolkan dengan cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan sahabat-sahabatnya dan tentu para ulama seperti bintang-bintang yang mengitari rembulan. Rembulan selalu berjalan beriringan, menampakkan cahaya ke alam dunia ini bersama bintang. Nah, kali ini studi kita hikmatologi saya kemas dalam syair Sabdana yang ke 10.058, di mana salah satu syair ini pernah dilantunkan atau kita unggah dengan lantunan di kegelapan cahaya. Tepatnya kali ini di kegelapan cahaya yang kedua. Saya tulis tanggal 21 Maret April maksud saya tahun 2020. Di kegelapan cahaya kedua, bulan purnama Jazirah Arab bercahaya di malam hari. 4 bintang kejora berkilau juga di kegelapan hari. Kilau bintang-bintang kecil menawan mengitari purnama sidi. Bulan bintang justru selaras indah malam hari. Tanpa malam, bintang rembulan tak bersinar lagi. Biarkan gelap malam berdendang, sebab tak abadi. Malam kelam justru dibutuhkan langit angkasa lazuardi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengibaratkan diri beliau laksana cahaya rembulan pada saat purnama sidi. Sejak muncul purnama sidi itu sudah langsung membentuk lingkaran sempurna dan bercahaya bening. Ketika langit benar-benar tidak berawan. Nah, pada saat Rasulullah halaqah berkumpul dengan para sahabat, beliau menunjuk rembulan sembari mengatakan, lihat, seperti itulah aku. Sedangkan bintang-bintang kejora, bintang-bintang besar
yang mengikuti itu adalah sahabat-sahabatku yang utama. Nah, bintang-bintang yang kecil berjauhan itulah warisatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris para rasul. Jadi jika kita mencoba mengkaitkan dengan Purnama Siti yang kita kupas di dalam nomor atau serial ke-124, mari kita coba kaitkan ya dengan simbolik dari Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun bersabda, "Uqtitu jawami'al kalimi." Jadi kalau Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kalimatku itu tersempurna, maka kalimat yang sangat sempurna itu disampaikan oleh hamba Rasul teristimewa dan tersempurna. Maknanya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Karena itu tidak salah kalau kita juga mengambil satu makna bahwa mengapa orang Jawa dahulu ketika bulan purnama 13-14 keluar rumah, karena di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensimbolkan dirinya dengan rembulan, maka di sini ada makna di balik itu, yakni ada hikmah yang lebih dibandingkan rembulan yang tidak tanggal 13, 14, dan 15. Nah, kenapa Allah sampai memberikan cahaya yang demikian sempurna di tanggal itu? Salah satunya kemarin kita sudah jelaskan, karena untuk menjaga, merawat, sekaligus menyembuhkan andai saja ada yang sakit, bertalian dengan kesehatan kulit. Nah, di dalam Sahih Adabul Mufrad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh atau dari Abdullah bin Amru, Rasulullah bersabda bahwa andai saja 7 langit dan 7 bumi ditimpa dengan kalimat La ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi, maka 7 langit dan 7 bumi itu akan terpecah belah. Mengapa? Karena kalimat itu adalah sholatnya seluruh makhluk, dan kalimat itu membuat seluruh makhluk Allah diberikan rezeki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan masa bintang, rembulan, hewan, tumbuhan bersujud, kita sebagai orang mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat akan selalu berusaha meyakini bahwa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar adanya. Jadi ketika bulan purnama tiba, ada baiknya kita melantunkan, bukan ada baiknya, tapi sebaiknya kita melantunkan seutama-utama zikir sembari kita terkena siraman cahaya rembulan 13 dan 14, maka berzikirlah La ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi.
Jadi dengan ikrar tidak ada sesembahan kecuali Allah itu Maha Tunggal, dan kita mengakui bahwa Allah itu Maha Suci, dan sekaligus kita mengakui bahwa Allah Maha Terpuji. Nah, terhubunglah antara seluruh makhluk yang lagi berzikir dengan seorang hamba yang dengan sengaja meniatkan diri untuk menjaga kesehatan kulit utama. Nah, kilau bintang-bintang kecil itu mengitari purnama siji. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat utama Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka terikat, bintang ke bintang itu terikat. Bulan bintang justru selaras indah di malam berseri. Maknanya bahwa ketika hati seorang hamba gelap, maka rembulan dan bintang itu menjadi cahaya di kegelapan itu. Biarkan gelap malam berdendang sebab tak abadi. Maknanya bahwa masih diberikan kesempatan pada manusia untuk mengejar dunia ini. Tidak harus abadi melaksanakan atau melakukan terus-menerus zikir, meninggalkan pekerjaan dunia. Tidak demikian. Tapi kita kejar dunia, namun akhirat lebih diutamakan. Malam kelam justru dibutuhkan langit angkasa lajuarti. Langit berhias rembulan dan bintang, maka malam itu membutuhkan. Karena cahaya rembulan dan bintang gemintang akan lebih indah ketika gelap gulita malam tiba. Nah, dengan kita mencoba memahami simbol-simbol, di mana di Nusantara juga syarat dengan simbol-simbol, maknanya bahwa seluruh simbol bukan untuk disembah, namun simbol-simbol itu sebagai pengikat hati supaya kita lebih hidup selaras serasi dengan lingkungan nikmat karunia ilahi. Mudah-mudahan kita senantiasa mencari sumber cahaya rembulan tanggal 13, 14, 15 Hijriah, dan kita senantiasa mengikuti arah bintang kejora sebagai simbol dari 4 sahabat utama, serta kita mengikuti arah bintang ke bintang yang lain sebagai simbol keberadaan ulama yang alim, yang saleh, yang akhlaknya terpuji dan patut untuk kita teladan. Hidup sehat adalah keniscayaan dan sangat didambakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, dengan zikir La ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi, maka insya Allah kita akan dimurahkan kesehatan kita, dimurahkan rezeki kita, sehat, sentosa, bahagia dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.